آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، يا غرامي، شوفه بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Oke, kita lanjut berikutnya ke ayat 251. Nah, disinilah keajaiban pun terjadi. Ketika kita minta sabar, minta teguh, gimana Mi? Saya kan nggak bisa nahan lisan aku kan nggak bisa juga nahan hawa nafsuku, amarahku, emosiku. Ya mintalah sama Allah, itu kan given dikasih Allah gitu. Jadi saat disakiti langsung berdoa, kalau perlu nangis curhat, ya Allah hari ini sakit sekali rasanya ya Allah. Sabarkan aku ya Allah untuk tidak memperpanjang masalah ini. Sabarkan aku untuk segera memaafkan dan melupakan. Sabarkan aku untuk segera fokus dengan aktivitas kebaikan yang lain. Sabarkan aku untuk tetap fokus berkarya. Berat memang gitu ya, tapi tadi kita bisa lihat ketika kita betul-betul sungguh-sungguh minta sama Allah supaya minta sabar, ya Allah minta kokoh ya Allah. Kenapa? Kebiasaan yang baik akan menghasilkan insya Allah hidup yang baik, akan menghasilkan kematian yang baik. Kebiasaan kita yang baik-baik selama hidup insya Allah akan membuahkan kematian yang husnul khatimah yang baik. Karena gelar yang tertinggi, gelar yang terhebat adalah ketika kita mendapatkan gelar husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, punya gelar S1, S2, S3 ya, hafiz Quran pun ya, atau apapun yang bagus-bagus gitu ya, tetap aja kita mintanya apa? Husnul khatimah kan? Karena ada banyak gitu, ada banyak orang-orang yang taat, bisa gini kan dia Pak Haji Mi, kan dia Ustadz Mi, ya terus masalahnya apa? Mereka kan juga manusia. Mungkin stok sabarnya sedang berkurang. Mungkin mereka lupa minta sama Allah supaya dikasih kesabaran. Karena kita udah bahas kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalani ketaatan sampai detik terakhir. Sabar dalam menghindari kemaksiatan sampai detik terakhir. Sabar dalam menjalani musibah sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir nafas kita. Berat gak? Berat. Orang buahnya surga. Ya kalau semua gak ada yang berat-berat, enteng, ya masuk surga semua, nerakanya sepi nanti kan. Justru karena dia berat, ya nauzubillah jangan sampai kita jadi ahli neraka ya. Karena itu berat, makanya apa? Kita nggak bisa menanggung beban sendiri. Kita nggak bisa sabar dengan power kita sendiri. Kita nggak bisa sabar dengan potensi kita sendiri. Sabar itu given dikasih Allah. Makanya apa? Tugas kita minta sama Allah, Allahumma afrigh alaina sabra, ya Allah berikan kepada kami kesabaran ya Allah. Berikan kepada kami kesabaran. Kemudian apa di situ? Wasabbit aqdamana. Minta dikokohkan langkah kita. Ada orang, nggak ada orang tetap taat. Ada masalah, nggak ada masalah tetap taat. Tetap senyum, tetap nyapa, tetap aktif. Lah itu yang paling berat, itu berat. Kalau kita nggak punya stok sabar, berat saudara, katanya. Kalau kata Habib Rizik ya, saudara. Kangen ya sama beliau ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa ketemu di sana ya, di Haramain ya. Amin Allahumma amin ya Allah. Jadi kayak gitu. Jadi kita minta sama Allah, ingat kesabaran, kekokohan itu diberikan oleh Allah. Allah lah yang memberikannya, Allah yang memiliki itu semua. Maka tugas kita adalah minta diamalin doanya, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan teguhkan langkah kaki kami, kokohkan langkah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami dari kaum yang kafir. Kemudian apa di ayat 251-nya?
fahazamuhum, maka mereka mengalahkannya biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala, dan membunuh Daud Jalut. Yang membunuh Jalut adalah Daud, ya, Nabi Daud. Kemudian apa? Wa atahullah, ya, dan Allah memberikan Nabi Daud apa? Wa atahullah al-mulk, kerajaan. Masya Allah. Efek dari kesabaran dan kekokohannya juga apa? Selalu keterlibatannya dengan Allah. Allah memberikan kerajaan. Masya Allah. Wal hikmah, dan hikmah, ilmu yang diamalkan. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarkannya apa? Mengajarinya mimma yasha, mengajarinya apa yang dia kehendaki. Masya Allah, itu efek dari kesabaran dan kekokohan. Insya Allah kalau kita sabar, ini udah ada nih ceritanya gitu ya. Bagaimana seorang Nabi Daud ketika sudah berhasil sabar, tidak tergoda ketika ada sungai, ya, dia tetap patuh, taat. Kemudian apa yang terjadi? Allah berikan kerajaan, Allah berikan hikmah, semangat mengamalkan. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan apapun yang dia kehendaki. Masya Allah, jadinya kan pinter banget ya kalau kayak gitu ya. Walaula daf'ullah, dan kalau Allah tidak melindungi annas, manusia, ba'dahum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardh, pastilah rusak bumi ini. Walakinnallah, akan tetapi Allah, dzu fadlin, Allah lah yang mempunyai karunia, alal alamin, atas seluruh alam. Jadi intinya ternyata cuman apa? Cuman berlatih, meminta selalu kepada Allah. Ketika menghadapi permasalahan, minta dikasih sabar. Ketika dikasih ujian, minta dikasih sabar dan kokoh. Ketika kita berhasil mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita, lisan kita bisa sabar, bisa kokoh. Efeknya apa? Insya Allah seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Daud, diberikan kerajaan, diberikan hikmah, diajarkan semua yang Allah kehendaki. Masya Allah wa tabarakallah. Selamat mengamalkan. Mulai sekarang bikin hobi baru. Hobi baru saya adalah bersabar. Wah, keren ya. Jadi hobi barunya bukan bersepeda tapi bersabar. Ada yang mau ditanyakan?